sudah pulang ke rumah oleh karena tidak ditemukan virus coronanya atau negatif coronavirus. Yang masih di dalam proses pengawasan sebanyak 31 orang. Penambahan pasien dalam pengawasan hari ini di provinsi kita sebanyak 8 orang. Selanjutnya adalah jumlah sampel yang diperiksa di laboratorium. Beberapa hari ini terjadi peningkatan jumlah sampel yang kita periksa. Kita periksa sebanyak 278 sampel dengan jumlah sampel yang negatif 108 orang. Masih proses pemeriksaan 86 orang. Jumlah sampel yang positif artinya mencerminkan ini jumlah kasus yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 84 orang. Jadi kalau kemarin di jam yang sama kita mengumumkan jumlahnya adalah 54 orang, dengan jumlah 84 orang ini berarti hari ini kita bertambah kasus yang terkonfirmasi kita sebanyak 30 orang. 30 orang ini mayoritas kebanyakan dari Palembang, ada yang dari Muara Enim, ada dari Oki, ada dari Prabu Muli, ada yang dari Oku, ada yang dari Banyu Asin, dan ada yang dari Ogan Ilir. Data lengkapnya nanti bisa ditayangkan setelah respon ini. Untuk kasus sembuh kita belum ada penambahan kasus sampai hari ini, kita 4 orang. Kasus meninggal juga alhamdulillah tidak ada penambahan, tetap 3 orang. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian, waspadaan dan kerjasama teman-teman pers kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya tolong kami serahkan kepada pihak Bang Sumsel Babel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman media. Yang kami hormati Bapak Dr. Zain Ahmad, Bapak Ilyasa, Pak Dr. Purwoko dan Pak Yusri. Pada sore hari ini kami dari Bank Sumsel Babel hadir untuk menyampaikan juga klarifikasi terhadap beberapa berita yang berkembang pada hari ini. Saya Tiandi, Direktur Operasional Bank Sumsel Babel. Sore hari ini saya juga ikut hadir di sini. Pak Samiruddin, Direktur Umum, ada Pak Anton juga, ada Direktur Pemasaran, kemudian Pak Mustaqim juga, Compliance Direktur kita juga hadir. Pertama tentu puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, beri kami kesehatan dan insyaallah kita selalu jaga kesehatan. Amin. Yang kedua tentu terima kasih dari manajemen Bank Sumsel Babel diberikan waktu kesempatan menggunakan press conference ini pada sore hari ini di ruangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami manajemen ingin mengklarifikasi barangkali suatu hal yang semakin berkembang, mungkin ada simpang siur, barangkali ini perlu kami jelaskan. Pertama mengenai Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Bapak Ahmad Samsudin beserta istri Ibu Wina Ramadiana, berdasarkan hasil swab dari Rumah Sakit Siloam, ini baru kami terima tadi siang surat resminya, memang yang bersangkutan positif terpapar COVID-19. Nah,
ini dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan ini pada hari Jumat waktu kita libur tanggal merah tanggal 10 April beliau dapat kabar orang tuanya meninggal di Jakarta. Nah, kemudian pada siang hari jam 11 ya karena orang tua tentu beliau melayat berangkat ke sana pada Jumat. Dan kemudian hari Sabtu langsung kembali lagi karena tidak berlama-lama, dia langsung pulang jam sore hari Sabtu. Nah, semenjak merebaknya virus COVID ini, kita langsung sebabel memang menerapkan BCP, Business Continuity Plan, dan kita memang punya namanya Crisis Committee Team, dan itu memang kita bentuk sejak wajib ada dari PUJK, jadi bukan hanya COVID, juga ada huru-hara, adanya gempa bumi, jadi kita punya namanya Crisis Committee Team, dan ini langsung kita aplikasikan dan langsung kita buat namanya SOP. Nah, ketika pulang Pak Dirut itu sesuai SOP memang dia patuh terhadap SOP kita. Jadi dia tidak masuk kantor pada hari Seninnya ini. Dan dia menjalankan protap atau protokol kita selama 14 hari. Jadi memang kita ada beberapa yang memang begitu penting, pegawai-pegawai kita yang keluar, kita wajibkan memang tidak harus masuk dan tidak boleh masuk. Nah, selama 14 hari. Nah, beliau ini juga walaupun dirut juga tetap taat kepada protap kita selama 14 hari tidak masuk kantor. Nah, berikutnya pada hari ke-8 pada hari Rabu, atas inisiatif beliau sendiri, beliau ingin memastikan saja kondisi kesehatan beliau dengan istrinya ke Siloam. Nah, memang beliau ini termasuk OTG karena kenapa? Karena kita di hari Senin, Selasa, Rabu pasca dia kembali ke Palembang, kita rapat-rapat via telekonferensi, ya, videocon dengan beliau itu nampak di layar sehat-sehat saja, kemudian dia juga memberikan arahan yang juga sehat-sehat saja, dan juga kita menganggap suatu menjadi kewajiban saja yang 14 hari itu, gitu. Nah, tapi hasil memang yang kita dapatkan kemarin hari Jumat, beliau ternyata positif. Nah, artinya yang perlu kami sampaikan juga di sini bahwa sebenarnya ini bukan, kalau lihat berita-berita yang beredar di WhatsApp, di online itu ada kata-kata bahwa itu transmisi lokal. Nah, barangkali ini kami luruskan, beliau itu justru adalah impor sebenarnya. Dan beliau tidak masuk kantor. Nah, jadi memang kita masih terlibat, tidak ada yang terikut serta atau berkontak setelah dia kembali ke Palembang. Hanya yang kontak sama dia tentu pembantu rumah tangga, satpam, dan sopir. Nah, itu sudah kami sejak dapat berita itu sesuai protap kita juga langsung kita off-kan mereka menjalani isolasi mandiri dan mereka untuk sementara kita teskan ke rapid. Nah, alhamdulillah semua yang sempat kontak, nah itu negatif Pak, pakai rapid. Nah, itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Jadi beliau saat ini dalam isolasi mandiri dan dalam pengawasan dari dokter di Rumah Sakit Siloam. Dan kemarin kita lihat beliau juga telekonferensi kembali dan kita ya sehat-sehat saja, mereka tetap jalan. Yang kedua terkait dengan bisnis, kami di Bank Sulsel Babak saya sampaikan juga bahwa sebenarnya direktur utama itu ada terus di bank ini, ya orangnya yang bisa tidak ada gitu. Nah, jadi operasional sudah ada sistemnya, jadi semua jalan seperti biasa dan tidak ada hal-hal yang sifatnya mengganggu jalannya bisnis bank. Jadi pada para nasabah, jadi tidak ada hal-hal yang menurut kami yang menyangkut masalah terganggunya bisnis atau kenapa, jadi tidak ada persoalan dan kita alhamdulillah jalan terus. Dan bahkan sekarang kita lagi concern menghadapi beberapa dampak-dampak COVID terhadap beberapa individu kita, dan itu saya kira sudah ada juklak dari pemerintah dan melalui dari otoritas. Nah, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi bahwa Pak Direktur Utama kita saat ini tetap dalam keadaan sehat ya, dalam pemantauan dan tidak ada kontak selain yang saya sebutkan tadi, pembantu rumah tangga, sopir, kemudian satpam. Nah, yang lain termasuk staf-staf yang di kantor memang sesuai kontak kita belum ada kontak sama beliau.
Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Barangkali silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari para media. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Pak? Pak Yusri. Oh iya. Ini Pak. Ini kan. Baik, ada pertanyaan transmisi lokal lain selain Palembang dan Prabu. Ya, kalau kita lihat di Oku ya, di Oku ini ada transmisi lokal karena yang di Oku ini yang positif ada 3 orang itu masih kontak dengan kasus yang di Palembang, masih kontak dengan kasus yang di Palembang. Jadi yang di Oku itu memang transmisi lokal dan dia tidak kemana-mana. Namun kasus yang di Palembangnya itu yang ke Oku. Jadi di Oku itu memang lokal. Kemudian Prabu Muli ada beberapa kasus apakah transmisi lokal? Prabu Muli ada berapa kasus? Prabu Muli ada 1 kasus ya. Jadi Prabu Muli ini kami sampaikan lagi itu masih dalam penyelidikan karena sampai saat ini kami belum menerima hasil penyelidikan di lapangan karena ada beberapa kasus yang memang masuk belum disampaikan ke kita hasil penyelidikan di lapangan. Jadi untuk kasus Pak Prabu Muli ini masih dalam penyelidikan. Apakah ada kesalahan lagi dari penginputan data di pusat yang mana di laporan Oh iya. di laporan harian media Sopir Pusat yang 5 ya. yang sembuh 5, Iya. yang meninggal ada 2, sedangkan Bapak sampaikan tadi yang sembuh 4, meninggal 3. Baik, jadi yang meninggal itu akan kita segera, kemarin sudah kita laporan kayaknya belum ada perbaikan. Akan kita sampaikan lagi hari ini supaya petugas input datanya akan memperbaiki terutama yang meninggal. Dan untuk yang sembuh memang sampai saat ini baru sampai 4 orang yang memang betul-betul sembuh dengan 2 kali pemeriksaan swab PCR. Untuk bayi yang 4 bulan, apakah ibunya positif juga? Nah, ibunya sedang diambil swab untuk yang 4 bulan ya. Jadi yang 4 bulan ini masih kita pelajari juga. Yang jelas 4 bulan ini anak dengan masuk dengan pneumonia berat, kemudian kena ini zamannya COVID. Jadi semua yang pneumonia kita ambil swab ternyata positif. Dan tentu orang yang kontak dengan si bayi ini bukan hanya ibunya, nanti semua kita ambil swab. Apakah ada berapa tenaga medis di Sumsel yang terpapar? Tindakan kepada mereka bagaimana, Pak? Nah itu pada jumlahnya saya. Nggak usah, Pak. Soal jumlah juga Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan melalui rekan-rekan media menghimbau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Zen untuk tidak keluar rumah. Tapi memang pada kenyataannya di jalan masih banyak orang yang lalu lalang bahkan bergerombol begitu ya. Sekali lagi kami himbauan itu tidak henti-hentinya kami sampaikan, dan harapan kami juga ada lebih diintensifkan lagi himbauan ini oleh rekan-rekan media, dan mungkin dengan meningkat secara signifikan dalam 3 hari terakhir perlu rasanya ada kajian Pak Yusri terkait tindakan apa yang harus diambil oleh pemerintah di Sumatera Selatan, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, terutama untuk yang jumlah kasus COVID-nya meningkat tajam. 2 pertanyaan lagi, Pak. Ya, apa? Bayi umur 4 bulan itu dirawat di mana? Atau ini Pak? Yang lain. Di SMH kayaknya. Untuk PDP Muratara yang kemarin, Pak? Iya.
Untuk PDP yang Muratara yang meninggal beberapa waktu lalu hasilnya positif atau negatif karena pihak keluarga informasinya banyak yang bersentuhan dengan jenazah. Baik PDP yang Muratara itu hasilnya negatif, namun itu baru 1 kali pengambilan swab dan belum sempat diambil swab berikutnya. Biasanya pengambilan swab dari hari pertama ke hari kedua itu jarak 24 jam, belum sempat diambil swab sudah meninggal dan hasilnya itu negatif. Namun kita tetap juga akan memperhatikan kondisi di lingkungan keluarga nantinya, apakah terutama pihak keluarga ya, kita akan meminta kepada keluarga nanti untuk bisa diambil swab juga. Terakhir Pak ya. Ya, Informasinya kemarin ruang isolasi di rumah sakit rujukan terbatas. Sementara warga terpapar positif terus bertambah. Ini bagaimana Pak? Kalau isolasi mandiri bagaimana pengawasannya? nah ini akan kita bicarakan ke depan ya. Memang untuk mengantisipasi ruang yang terbatas dan kondisi pasien yang berat juga banyak, sementara yang negatif tanpa gejala, atau kalau kita klasifikasikan orang terkonfirmasi COVID ini kan belum tentu jadi pasien. Dia sehat-sehat saja dalam artian fisik tidak terlihat tanda-tanda klinis, namun di pemeriksaan COVID-nya ternyata positif. Nah ini akan dilakukan pengawasan yang akan nanti dikoordinasikan dengan tim medis ya, terutama Dr. Zen dan Ahmad selaku Ketua PI. Mungkin Pak Zen bisa menambahkan hal itu ya. Ya, jadi pasien yang terkonfirmasi itu ada bermacam-macam gejala klinisnya. Ada yang tidak bergejala atau gejala klinisnya ringan, ada yang gejala klinisnya sedang, ada yang gejala klinisnya berat. Nah, untuk yang gejala klinisnya berat, maka dia harus dirawat di rumah sakit, dan rumah sakitnya adalah rumah sakit rujukan utama. Oleh karena ada kemungkinan untuk terjadi gagal napas dan membutuhkan pemakaian alat-alat bantu napas yang kita sebut dengan ventilator. Kalau gejala klinisnya sedang, maka dia cukup dirawat di rumah sakit second line yang bisa melakukan perawatan. Nah, seseorang yang terkonfirmasi dengan gejala klinis yang ringan, maka dia bisa melakukan isolasi mandiri secara ketat, boleh di rumah atau di fasilitas-fasilitas khusus yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi dengan syarat isolasi ketat, boleh di rumah. Seperti itulah memang panduannya. Nah, kemudian untuk bayi yang berumur 4 bulan, memang kami klarifikasi itu ada di Rumah Sakit Muhammad Usin. Ya ini Banyak. banyak pertanyaannya terus. Nanti juga ditelepon gitu. Sudah ya? Ini tadi. Nanya problemnya. Problemnya ini udah tahu salah.